Halo everybody, nggak bertemu lagi sih, ini baru pertama kalinya ya. Akhirnya setelah sekian lama pada panik.com bikin konten YouTube. Tepuk tangan. Jadi hari ini kita bakal, nggak hari ini sih, acara ini tuh bukan talk show. Kita cuma ngobrol, sharing-sharing aja. Seperti biasa, kita mengangkat hal yang tidak penting menjadi penting dan hal yang penting menjadi tidak penting. Karena kami cuma ngobrol, sisanya urusan editor. Nah, kembali lagi dengan set yang berbeda teman-teman. Kan ini urusan editor kan? Nah, pasti mahasiswa sekarang pasti punya gadget segala macam dimanfaatkan untuk ya biasanya sekarang mah gaya-gaya doang. Cuma padahal kalau dipakai secara maksimal bagus juga nih. Kayak temen gue nih ada nih, dia punya hobi memanfaatkan teknologi yang dia punya ya, gadget-gadgetnya gitu, bikin karya. Gak hanya komputer, bahkan dari smartphone dia mampu menghasilkan karya. Mari gue baca ya. Nah, teman kita satu ini graphic designer, terus video maker, aktivis kampus, terus YouTuber juga loh. Nah, ini dia Alvin Nukman. Apa kabar Alvin? Ini lama banget nih gak ketemu nih ya. Baik. Sekarang lagi sibuk apa? Sibuk dagang. Oh, dagang. Enggak. Ya sibuk gitulah. Kuliah, cari uang. Oh, cari uang. Iya. Cari uang, iya kan? Hidup Cari susah. uang. Hidup susah. Ngomong-ngomong soal graphic designer, sejak kapan menekuni si dunia graphic designer, belajarnya kapan? Udah mulai suka tuh dari SD sebenarnya. Gara-gara lihat kakak gue tuh agak suka graphic design. Akhirnya mulai menekuni itu mulai SMP lah, sekitar SMP. Gue apa ya? Bikin desain kaos. Oh, desain kaos. Soalnya dia sekarang udah jadi desainer juga. Wah, masuk keluarga. Enggak juga. Dia doang. Dia doang. Kalau grafik desainer gitu sebenarnya butuh komputer yang support nggak sih? Enggak. Komputer cuma tools doang. Software tuh tools doang. Nggak harus pakai apa, nggak perlu. Ibaratnya kalau misalnya koki nih koki yang enak, yang bikin enak itu wajannya apa kokinya? Oh iya, saya sih makanannya. Terserah koki. Ya udah, pokoknya yang penting makan ya gue makan. alatnya kan diem kan. Gimana orang yang bikin, gimana kokinya? Apa sih? Ini Alvin ini identik dengan istilah dream, think, and design. Nah, okay. itu semacam trademark atau filosofi apa gitu? Jadi dream think design tuh pola pikir. Kalaupun ada orang, lu kenapa sih bisa gini ya? Gua selalu pakai dream think design. Soalnya awalnya dream. Ibarat kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mimpi dulu. Misalnya kita mau jadi Superman nih, mimpi dulu jadi Superman. Think, nah di proses think tuh, tahap think tuh kita mikir dulu gimana caranya supaya jadi Superman. Kita pikir secara realistis. Kan tadi mimpinya tuh Superman. Coba dilihat punya kostumnya nggak? Ya kan? Punya kostumnya nggak? Berotot nggak badannya? Ya dipikirin dulu. Nah setelah baru think, baru kerjain buat usaha itu gitu untuk mewujudkan si dream tadi. Jadi ibaratnya dream think design itu tahap sih. Superman juga punya grafik design kan itu. Dia pasti punya grafik design itu. Dia nggak mungkin tiba-tiba gue bikin baju tiba-tiba ada bajunya kita kan ada grafik desainnya kan. Bisa. Oke deh. Nah, Alvin sendiri nih ada style khusus nggak sih dalam grafik desain yang menjadi ciri khas lu tuh? Grafik lu tuh kayak gimana? Kalau udah nanya ciri khas emang paling berat tuh. Karena ibarat kayak nyari jati diri lah ya. Sebelum kayak gini tuh sebelumnya ya alay ngalamin. Desain alay ngalamin. Sekolah kita coba-coba eksperimen kan yang ada di toolsnya gitu kan. Tapi makin kelamaan cari baca, sering nyobain gitu kan. Gue lebih suka desain yang bersih sebenarnya. Jadi maksudnya bersih itu bukan berarti putih, maksudnya bersih, nggak kotor, enggak. Kalau kita pelajari lebih jauh tuh nggak cuman kita lu lihat, wih bagus nih, nggak bisa kayak gitu. Ini tujuannya apa gitu? Ada objek ini misalnya di sebelah kanan, itu maksudnya apa? Nggak bisa asal lu taruh. Wah ini bikin judul logo misalnya. Di sini ada lahan kosong nih, biasanya begitu kan. Kalau bikin kosong gue gatel ya kan, tambahin apa nggak bisa. Nah, kalau misalnya di situ pesannya udah cukup nih buat disampaikan, ya udah cukup di situ, nggak perlu nambah-nambah elemen yang nggak penting. Itu kalau gue stylenya sih ya, karena memang less is more.
Lu nggak bisa apa, yang paling susah tuh di situ. Ketika lu bikin desain yang ramai itu gampang banget, ramai wah berantakan bisa kan. Tapi ketika lu bikin desain yang sedikit tapi banyak, maknanya itu yang susah. Banyak yang bilang oh desain itu seni ya, desainer sama seniman tuh sama, padahal enggak. Yang namanya desain itu teknik berpikir menyelesaikan masalah. Desainer itu pemecahan masalah. Lu membuka pikiran gue banget. Asik Thanks bang. asik gigi banget. Oh udah nih, udah. Enggak, belum. Oh belum. Ngobrol Vin. Nih, minum. Berapa ya? Thank you. Nih. Boleh dibuka nggak nih? Boleh. Iya. Ntar ya minum dulu pemirsa, sok-sokan banget pemirsa. Alvin juga suka-sukanya bikin motion graphic. Ceritain dong buat yang belum tahu motion graphic itu apa, kayak itu. Kayak apa? Channelnya kok bisa itu tuh. Oh, itu aduh, motion graphic kan? kenapa ya? Gue tuh sebenarnya agak sebel nih. Sama itu. Yang gue tuh suka banyak yang komen, ada yang email juga. Kak, videonya mirip kayak channel itu ya. Oh iya. Padahal kalau lu tilik-tilik itu video gue duluan, video begituan. Cuman memang mereka itu punya konsep gitu kan. Ya nggak gua duluan sih, ya pasti ada orang yang lebih dulu lah gitu. Maksudnya yang namanya ide ya. iya, free lah. Oh, motion graphic itu apa? Gimana? Jadi motion graphic tuh ya sesuai katanya motion graphic. Motion bergerak, grafik gambar. Jadi gambar bergerak. Ya. Motion graphic tuh lebih dikenal seperti itu stylenya. Jadi yang namanya desain tuh kan banyak tren ya, kayak misalnya skeuomorphic. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Skeuomorphic. Ini edukasi buat kita. Perhatikan teman-teman. Jadi skeuomorphic tuh skeuomorphism ya. Di tren tuh sama iPhone pertama tuh. Desainnya tuh menyerupai bentuk sesungguhnya. Kayak misalnya tombolnya itu shiny, ada gendut. Jadi kelihatan kayak zaman itu ya ngalamin ya. Setelah skeuomorphic tuh ada flat. Dipopulerin sama Metro Design. Metro Design itu pertama kali dipopulerin sama Microsoft ketika mereka ngenalin Windows Migo kalau nggak salah, lupa ya, Windows Phone lah. Nah mulai dari situ muncullah tren flat. Jadi flat tuh dihilangin tuh shadow, yang hal-hal yang nggak penting gitu lah ya. Jadi kalau simple. Iya lebih simpel lah. Nah motion graphic itu lebih identik sama style tren flat. Nah, tapi sebenarnya yang namanya motion graphic tuh general kok. Lu mau gambar ada bergerak itu sebetulnya motion graphic. Motion graphic penjelasan ringannya adalah grafik yang motion. Dan semua video yang sudah lu kerjakan dan buat ada di YouTube-nya. YouTube channel. Apa YouTube-nya, silakan. youtube.com/alvindesignlabs. Ya, apalagi coba Instagram, Twitter. Twitter gua twitter.com/alvinukman, Instagram gua juga sama Alvin Nukman. Oh iya. Oke, thank you. Ternyata gue bisa lihat traffic ternyata lebih banyak video-video motion graphic ternyata ya. Komen-komen pun ternyata lebih banyak viewer gue lebih concern di sana, kayak Kak ajarin dong Kak, yang kayak gitu kan, bikin tutorial. Kakak berapa? Gue tuh lagi pengen bikin semacam web series ya, cakep. Website tutorial loh, tutorial tentang desain itu. Gue pengen ngobrol soal desain karena memang gue suka di situ, gue concern di sana. Orang-orang pun banyak yang bertanya. Kalian aja ya dibikin. Iya, kasihan kan, nggak boleh dong kalau kita punya ilmu dikip sendiri, benar kan? Wah, benar. Sampai sekarang udah ngerjain apa aja? Waduh. Yang gedenya. Oke. Yang lu bisa jualan nih di sini nih. Gua ada project sama Kemenkes. Kita bikin, gua sama teman gua, kita bikin motion graphic buat launching ilegal cash. Gua lagi ngerjain ya bareng YouTuber yang lain. Lagi ngerjain juga. Nanti lah ya, pokoknya itu besar juga sama pemerintah juga gitu. Anak-anak pemerintah nih ternyata dia. Dia orang pemerintah. Kalau motion graphic ya, tapi kalau misalnya project kayak video dokumentasi ya gitu, itu banyak ya. Tapi sebenarnya lebih banyaknya di graphic design. Nah, ini krusial banget pertanyaan nih. Ini penting banget ditanyakan ke semua yang akan hadir di Pada Ngobrol ini. Wah, gimana menurut lo tentang padapanik.com bikin konten YouTube ini? Dan ada saran-saran ke depan. Oke. Menurut gua salah satu subscriber Pada Panik juga kan. Asik ya. Kreator itu kecil mau gede, tetap aja kita support ya. Menurut gua Pada Ngobrol ya, Pada Ngobrol ini menarik, unik gitu. Soalnya kan biasanya Pada Panik apa sih? Video-video apa sih? Video apa? Ini band ya, gue tahu. Video dokumentasi band kan, pensi kan. Gue tahu loh. Gue subscriber nih. Gue lihat ada fresh lah gitu. Gue suka sih sebenarnya. Cuman sarannya kayaknya kalau speakers kalau yang diundang 2 orang itu kayak seru. Oh iya.
Nggak kan kita denger. Sialan. Nah itu dia tadi kita ngobrol sedikit banyak tentang graphic design, terus motion graphic, nah, dan pengetahuan tadi baru juga banyak yang gue dapet. Yaudah, pantengin terus, kita lanjut ke segmen selanjutnya.